akan menyampaikan perkembangan terkini mengenai penyelamatan aset dan optimalisasi keuangan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola. Sebelum kita masuk pada penjelasan dua program pemerintah yang akan saya sampaikan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Saudara, kita juga melaporkan program magang 100.000 lulusan S1 akan magang dengan upah yang ditanggung oleh pemerintah dengan penghasilan kriteria upah moneter yang ditanggung pemerintah. Tentang project management, kemudian juga teamwork. Kalau magang ini aku jadi jauh lebih disiplin dan juga teamworknya jauh lebih bagus dan cara komunikasinya juga lebih bagus. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri yang telah membuat program ini untuk kita. Semoga kedepannya magang ini akan terus berlanjut sampai tahun-tahun depannya lagi. Ya, Bapak Ibu semua, rekan-rekan jurnalis dan masyarakat yang menyaksikan video paparan dari pemerintah pada pagi hari ini, izinkan saya menjelaskan tentang program magang nasional yang akan saya bagi ke beberapa bagian. Yang pertama tentang latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, program magang nasional merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi melalui pemberian pengalaman kerja nyata di dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah. Program ini dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan daya serap kerja, memperkuat keselarasan antara pendidikan dan industri, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja produktif. Program magang nasional juga menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah melalui platform Magang Hub. Selain meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda, program ini turut mendorong penyerapan tenaga kerja, memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, serta membantu perusahaan memperoleh talenta-talenta muda yang siap berkembang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, program magang nasional tahap 1 telah melibatkan 102.696 peserta yang tersebar dalam 4 gelombang pelaksanaan. Batch pertama yang diikuti 14.952 peserta berakhir pada 19 April 2026. Sedangkan batch 1B dengan 1.160 peserta selesai pada 23 April 2026. Selanjutnya, batch 2 yang diikuti 62.128 peserta berakhir pada 23 Mei 2026. Sementara batch 3 dengan 24.456 peserta telah berakhir pada 16 Juni 2026. Ya, selamat datang Pak Febri, Pak Jampitsus.
Selamat datang kami ucapkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Bapak Febri Adriansyah. Saya lanjutkan, hasil yang menggembirakan tersebut mendorong pemerintah untuk melanjutkan program dengan target yang lebih besar. Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 6,26 triliun rupiah yang terdiri atas 4,14 triliun rupiah untuk program magang nasional bagi 150.000 peserta dan 2,12 triliun rupiah untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK. Anggaran program magang nasional akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150.000 peserta selama 6 bulan masa magang yang besarnya setara dengan upah minimum di daerah penempatan masing-masing. Selain uang saku, anggaran ini juga mencakup biaya sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, biaya pelatihan dan pendampingan oleh mentor profesional di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan program melalui ekosistem digital siap kerja dan magang hub Kementerian Ketenagakerjaan. Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra di mana sebagian gaji peserta magang turut ditanggung oleh perusahaan tempat magang berlangsung. Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Itu penjelasan bagian pertama. Kemudian bagian kedua terkait teknis pelaksanaan. Rekan-rekan media, program magang nasional batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap. Mulai Juli tahun 2026 dengan rencana awal sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun. Mekanisme pendaftaran dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, perusahaan dan instansi mitra membuka pendaftaran sebagai penyelenggara magang serta mengajukan kebutuhan posisi yang tersedia. Kedua, calon peserta mendaftar melalui platform Magang Hub di maganghub.kemnaker.go.id dengan memilih paling banyak 2 posisi pemagangan sesuai minat dan bidang keahlian. Ketiga, perusahaan melakukan rekrutmen dan menyampaikan hasilnya melalui Magang Hub untuk kemudian calon terpilih ditetapkan sebagai peserta pemagangan. Keempat, penyelenggara dan peserta menandatangani perjanjian pemagangan dan peserta menjalani masa magang selama 6 bulan dengan laporan harian yang disampaikan melalui tautan monef.maganghub.kemnaker.go.id serta divalidasi oleh mentor. Setelah menyampaikan program, peserta memperoleh sertifikat pemagangan dan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui Sertif Hub. Adapun persyaratan utama bagi calon peserta meliputi status sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, merupakan lulusan diploma, sarjana atau pendidikan profesi dengan masa kelulusan tidak lebih dari 1 tahun terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan. Khusus untuk pemagang sertifikat profesi, batas waktunya adalah 2 tahun sejak ijazah diploma atau sarjana dan berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar resmi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Yang membedakan batch 4 dari batch-batch sebelumnya, pemerintah memperluas jangkauan program keluar Pulau Jawa, mengingat selama ini peserta masih terkonsentrasi di Jawa.
Bidang magang juga akan diperluas termasuk lintas sektor, tidak lagi terbatas pada ranah administrasi, manajemen, atau pemasaran saja, akan tetapi juga mencakup pemerintahan, kementerian, lembaga negara, hingga berbagai sektor industri swasta, untuk mengakomodasi lebih banyak lulusan diploma dan sarjana dari beragam latar disiplin ilmu. Bagian ketiga adalah tentang perusahaan mitra magang. Sepanjang penyelenggaraan program magang nasional, jumlah perusahaan mitra terus bertambah dari batch ke batch. Secara keseluruhan, program ini didukung oleh 5.168 perusahaan mitra dari sektor swasta, ditambah 2.888 satuan kerja kementerian atau lembaga. Dari keseluruhan mitra, diantaranya terdapat 874 entitas BUMN yang turut berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara. Dilihat dari sektor yang paling banyak menyediakan posisi magang, sektor perbankan milik negara menjadi kontributor terbesar dengan 1.033 program, disusul sektor rumah sakit swasta, ada 191 program, konsultasi manajemen 168 program, perdagangan makanan dan minuman ada 167 program, serta industri properti dan pengelolaan aset sebanyak 151 program. Bagian keempat, dampak program. Hasil evaluasi program magang nasional angkatan pertama menunjukkan dampak yang menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 21 Juni 2026, program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari total 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi wajib yang diisi oleh seluruh peserta dan mentor melalui aplikasi Magang Hub, dari 16.112 peserta batch pertama dan batch 1B, sekitar 34% atau berkisar 5.063 orang ditawari langsung untuk bekerja, baik sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Jadi integrasi antara proses magang dengan kesempatan bekerja di tempat yang sama itu terbuka lebar dengan adanya program ini. Dari sisi kepuasan, hasil evaluasi terhadap 65.245 peserta menunjukkan 84,26% menyatakan puas atau sangat puas terhadap program. Sebanyak 67,13% responden juga menyatakan program ini membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya. Demikian pula hasil evaluasi terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang turut mencatat hasil positif dengan 84,13% menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang. Dari sisi peningkatan kompetensi, berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55% peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program. Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor. Peningkatan juga tercatat pada kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis,
abilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan. Untuk batch 2 dan batch 3 yang masing-masing berakhir pada 23 Mei 2026 dan 16 Juni 2026, evaluasi dan pemantauan pasca program masih berlangsung dan hasilnya akan melengkapi gambaran dampak program secara keseluruhan. Selain peluang kerja, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan program sertifikasi kompetensi di sekitar 15 bidang yang dapat diuji di balai-balai pelatihan di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman kerja dan sertifikat magang, akan tetapi juga berkesempatan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Di samping itu, peserta didorong memanfaatkan platform Siap Kerja, khususnya fitur Career Hub, yang menyediakan informasi lowongan kerja di dalam maupun luar negeri. Bagian kelima, testimoni peserta magang nasional. Dampak program magang nasional tidak hanya tercermin dari angka, tetapi juga dari pengalaman nyata para pesertanya. Muhammad Rafli, lulusan Politeknik Negeri Loksmawe, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, adalah peserta asal Loksmawe, Aceh, yang berkesempatan magang di PT Garuda Indonesia Tbk. Ia ditempatkan di Direktorat Teknik sebagai IT Business Alignment, posisi yang selaras dengan latar belakang pendidikannya. Rafli mendapatkan kesempatan langka untuk menganalisis proses bisnis di salah satu perusahaan aviasi terbesar di Indonesia. Di bawah bimbingan mentor yang memberinya ruang untuk berkembang, ia memperdalam pemahaman tentang penerapan teknologi di dunia bisnis, termasuk penggunaan berbagai perangkat lunak profesional yang tidak ia temui di bangku kuliah. Lebih dari sekedar keterampilan teknis, pengalaman ini juga membentuk cara Rafli memandang dirinya sendiri sebagai seorang pemuda dari tanah Aceh yang kini mampu berdiri dan berkontribusi di lingkungan kerja kelas nasional. Selain Rafli, ada Kanisa Azahra, lulusan Komunikasi Digital dan Media Institut Pertanian Bogor, yang menjalani magang selama 6 bulan di Divisi Public Relation PT Mustika Ratu. Berbeda dari pembelajaran di kelas, Kanisa langsung mengerjakan tugas-tugas nyata, mulai dari menyusun siaran pers untuk berbagai kegiatan perusahaan, mengelola jadwal dan konten media sosial korporat di berbagai platform, mendukung pelaksanaan konferensi pers dan acara perusahaan, hingga menyiapkan sambutan direksi dan membuat talking points. Pengalaman tersebut tentu memberinya pemahaman yang utuh tentang bagaimana strategi komunikasi korporat direncanakan dan dieksekusi di perusahaan berskala nasional, sekaligus kesempatan belajar langsung dari para praktisi berpengalaman di industri kecantikan yang produknya telah merambah puluhan negara. Selain pengalaman kerja yang sesuai bidang studi masing-masing, Rafli dan Kanisa juga memperoleh manfaat yang sama dari program ini. Uang saku setara upah minimum kabupaten kota selama 6 bulan penuh, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta sertifikat resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang memperkuat posisi tawar mereka di pasar kerja. Keduanya mewakili gambaran yang lebih besar. Program magang nasional bukan sekedar program pengalaman kerja, akan tetapi juga jembatan yang mempertemukan talenta muda dari berbagai daerah dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Membuka peluang yang sebelumnya mungkin terasa jauh dari jangkauan mereka. Itu penjelasan tentang program magang nasional, rekan-rekan jurnalis sekalian. Sebelum kita masuk pada penjelasan Sekolah Unggul Garuda, mari kita saksikan video berikut. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM
inovatif, produktif, yang siap bersaing di panggung global. Anak-anak terpintar di bumi Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan, dan kita harus berkarya, kita harus kasih pendidikan. Masa depan hidup Indonesia, masa depan hidup setiap bangsa di abad ke-21 ditentukan oleh sains dan teknologi.